Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak SMK Mutu Muhammadiyah kembali lagi yang saya cintai. Setelah kemarin saya menceritakan ya, tentang periodisasi pimpinan pusat Muhammadiyah era sebelum kemerdekaan, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Ibrahim, ya, karena beliau sungguh luar biasa perjuangannya sehingga Muhammadiyah bisa diterima di seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, bahkan sampai ke jauh ke wilayah Sumatera, Bukit Tinggi, Lampung diantaranya, bahkan Sulawesi. Bahkan Sulawesi sudah masuk Muhammadiyah di sana dalam waktu yang sangat singkat. Anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan sejarah Kiai Haji Hisam. Beliau memimpin Muhammadiyah tahun 1934 sampai dengan 1937. Periodisasi ini berubah-ubah ya, karena memang situasi dan kondisi saat itu yang sungguh luar biasa, karena kehidupan tidak normal di era penjajahan. Kalau Kiai Ibrahim itu sampai 11 tahun ya, sampai 11 tahun memimpin, kemudian mendapat penghargaan dari pemerintah Belanda dari sisi pendidikan, mampu mengembangkan pendidikan, memberikan pencerdasan kepada rakyat ya. Kemudian Kiai Hisam memimpin pada tahun 1934 sampai dengan 1937. Hanya 3 tahun saja beliau memimpin. 3 tahun yang sangat singkat. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta, pertanggal 10 November tahun 1883. Ia adalah murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat setia. Disuruh apapun dia tidak pernah menolak. Beliau samina wa ta'na dengan pimpinannya, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka pada Kongres Muhammadiyah yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1934, beliau memimpin, terpilih menjadi ketua, jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, ini tepatnya kongres itu kongres yang ke-23. Kemudian apa kemajuan apa yang dicapai oleh Kiai Haji Hisam? Kiai Haji Hisam ini beliau seorang yang sangat loyalis. Maka pertama yang ditata adalah administrasi, manajemen. Sebaik apapun organisasi, tanpa manajemen yang baik, tanpa administrasi yang bagus, maka organisasi itu tidak berarti apa-apa. Maka dari dulu Muhammadiyah terkenal dengan pola manajemen yang sangat bagus, manajemen yang administrasi yang luar biasa ya, terkenal karena kecerdasan Muhammadiyah yang saat itu dipimpin oleh yang luar biasa pula ya, yakni Kiai Haji Hisam. Kemudian beliau seorang aktif di dunia pendidikan, terutama di dunia pendidikan agama Islam. Pada periode kepemimpinan yang sebelumnya telah menjadi ketua atau majelis Dikdasmen ya, atau majelis pendidikan dalam pengurus besar Muhammadiyah. Maka pada kepemimpinan beliau, pendidikan benar-benar dimanage secara bagus, benar-benar dimanage secara bagus. Maka sudah mulai ada sekolah dasar 3 tahun, kemudian kurikulum yang dibuat oleh Kiai Haji Hisam itu juga luar biasa.
Muhammadiyah daerah Haji Hisam itu membuat sekolah dasar atau folk school atau sekolah desa, walaupun siswanya belum seberapa, tapi sudah mampu memberikan warna pelajaran umum maupun pelajaran agama, dijadikan jadi satu, ya, dijadikan satu pola pengajarannya. Itulah yang membuat Muhammadiyah selalu diperhatikan oleh banyak orang karena inovasi yang hierarki. Makanya tidak salah kalau anak sekalian sekarang ini SMK Muhammadiyah mendapat predikat inspiring school, ya, sekolah yang tidak pernah mati gaya, ya. Dengan cara seperti ini adalah merupakan salah satu contoh bahwa SMK Muhammadiyah Gemblak ini tidak pernah mati gaya dengan mengoptimalkan pelajaran lewat daring atau lewat pelajaran jaringan atau YouTube seperti ini adalah dalam upaya tetap memberikan kontribusi kepada umat, kepada masyarakat, sehingga masyarakat tercerahkan. Artinya selama di rumah tidak sia-sia, ya, kalian melihat dengan memperhatikan sejarah, kemudian pelajaran al-Islam, bahasa Arab, atau pelajaran yang lain, itu adalah bentuk inovasi, bentuk kreativitas, sehingga SMK Muhammadiyah adalah dapat predikat inspiring school, ya, sekolah yang tidak pernah mati gaya. Kemudian ketika pemerintah kolonial Belanda membuka standar school, yaitu sekolah dasar 6 tahun, Muhammadiyah pun mendirikan sekolah Holland Island School, ya, ini dalam rangka menyamai sekolah swasta yang di luar Muhammadiyah, di luar pemerintah, jadi menyamai sekolah Katolik. Nah, ini membuat skema pendidikan itu luar biasa. Ini merupakan salah satu inspiring juga gagasan dari Muhammadiyah, menjadikan sekolah dasar yang awalnya 3 tahun, kemudian 5 tahun, kemudian 6 tahun. Ini adalah merupakan gagasan dari Muhammadiyah, ya, yang digagas sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh agama lintas agama, termasuk Katolik, Kristen, membuat pola pendidikan yang ideal. Maka Kiai Haji Hisam ini menyamakan persepsi dengan tokoh-tokoh yang lain, menyamakan pola pendidikan sehingga sekolah yang satu dengan yang lainnya polanya sama, pendidikannya standar yang diberikan untuk pelajaran kepada anak itu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kemudian di era Kiai Haji Hisam adalah upaya mengarahkan modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah sehingga selaras dengan kemajuan pendidikan yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Tidak mau ketinggalan. Justru di era sekarang ini SMK Muhammadiyah atau yang dikenal Mutu Kemlaki ini, Muhammadiyah 1 Kemlaki ini, sebelum sekolah lain melakukan aksi-aksi seperti ini, SMK Mutu sudah melakukan, ya, walaupun jauh dari kesempurnaan, tapi inspiring, ya. Inovasi, kreasi selalu dimunculkan sehingga SMK Muhammadiyah tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Itulah anak-anakku dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah dalam berjuang di dunia pendidikan. Sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Terus kemudian manajemen keuangan harus tersentral, harus terpusat. Jangan sampai seluruh amal usaha itu memegang uang yang sangat besar. Itu adalah diawali dari Kiai Haji Hisam. Maka ada sentralisasi, semua dipusatkan di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Anak-anakku sekarang saya cintai, karena
pimpinan itu sungguh luar biasa. Oke. Makanya jenengan bisa memperhatikan, melihat dan membaca dari berbagai macam literasi bahwa gaya kepemimpinan di Muhammadiyah berbeda dengan ormas-ormas yang lain. Maka Muhammadiyah menjadi acuan, menjadi rujukan studi banding baik pemerintah, ormas lain. Muhammadiyah itu dalam muktamar. Kalau di eranya Kiai Hisam itu belum ada namanya muktamar, belum namanya kongres. Jadi pernah diadakan setiap tahun, pernah diadakan setahun sekali, ya. Pernah diadakan 3 tahun sekali, pernah diadakan 5 tahun sekali, bahkan pernah 10 tahun sekali kongres itu pernah. Karena kondisi negara tidak ada. Mungkin di era sekarang bisa berubah yang awalnya 5 tahunan karena kondisi COVID seperti ini. Muhammadiyah merencanakan muktamar itu bukan maksudnya bukan merubah, tapi melihat situasi dan kondisi sampai kondisi benar-benar aman. Yang awalnya 5 tahun, insya Allah di tahun 2020 di periode sekarang ini menjadi 7 tahun, insya Allah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kondisi bisa berubah dalam waktu 2020 sudah tuntas, sudah hilang wabah itu. Mungkin di awal tahun 2021 bisa dilaksanakan atau di pertengahan. Karena rencana juga tanggal 5 Juli 2021 kalau memang sudah betul-betul aman, muktamar bisa dilaksanakan. Tapi sementara masih mengacu pada keputusan pimpinan besar, insya Allah tahun 2022 muktamar. Berarti ada elastis, lentur dalam bersikap, tapi tetap berkomitmen pada aturan-aturan yang ada. Nah, itulah salah satu contoh komitmen Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi, tertib administrasi, ya. Kemudian tetap atau konsisten dengan dunia pendidikan, tidak pernah mati gaya. Maka ciri Muhammadiyah tidak pernah mati gaya, tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Waduh, kondisi seperti ini seakan-akan kiamat. Muhammadiyah tidak seperti itu. Terobosan tetap dilakukan walaupun jauh dari kesempurnaan. Inilah sejarah singkat tentang Kiai Haji Hisam yang telah memimpin Muhammadiyah, Kalau diperhatikan ya, telah memimpin Muhammadiyah itu tahun 1934 sampai dengan 1937, hanya 3 tahun saja. Tapi hasil yang dia ciptakan sungguh luar biasa. Menata manajemen, mengembangkan dunia pendidikan yang awalnya SD saja, kemudian muncul SMP. Kemudian pada pemimpinan berikutnya, yakni eranya Kiai Haji Mansur. Nah, ini salah satu tokoh asli Surabaya, ya, mengembangkan pola pendidikan yang awalnya hanya SD, SMP, kemudian menjadi SMA. Nah, sekarang sudah ada berkembang lagi menjadi perguruan tinggi, ada pasca, gitu ya. Itulah kelebihan dari Muhammadiyah yang tidak pernah mati gaya dalam hal apapun: kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, penguatan ekonomi. Itulah anak-anakku sekalian yang saya cintai, gaya-gaya dari masing-masing pimpinan Muhammadiyah yang harus kalian ketahui. Nama, ya, periodisasinya, apa yang dihasilkan dari seorang pemimpin. Mudah-mudahan anak-anak sekalian setelah belajar dengan memperhatikan, melihat guru maupun tempat-tempat praktek
itu menghasilkan kader-kader yang hebat. Jadi misalnya yang farmasi pun harus membuat terobosan-terobosan, yang TBM misalnya, yang pengelasan, pemesinan, jangan pernah mati gaya, jangan pernah mati gaya. Itu harapan dari Muhammadiyah. Itulah anak-anak sekalian secara singkat tentang Kiai Haji Ihsan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saya sampaikan tentang perjuangan Kiai Haji Mas Mansur yang arek Surabaya asli. Terima kasih, tetap semangat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.